Dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Surabaya 13 November 1945, Tan Malaka, sang Sohibul Madilog itu singgah di Tebu Ireng. Dia berdiskusi dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sejak pukul 9 malam hingga menjelang subuh. Esoknya, ketika menuju front pertempuran di Surabaya, Tan Malaka justru disergap anak buah Bung Tomo di Kelaskaran BPRI. Dia dianggap sebagai agen nikah. Lantas Tan Malaka ditahan di kepolisian Mojokerto. Uniknya, tak berselang lama, dia justru dibebaskan atas lobi petinggi Barisan Sabilillah. Kelaskaran Kiai yang komandonya ada di tangan Kiai Haji Masykur yang secara hierarkis terhubung dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan keesokan harinya dia melanjutkan perjalanan, tiba di Surabaya pada tanggal 17 November 1945. Jadi selain relasi dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Tan juga berkawan akrab dengan putranya, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Gus Dur, putra Kiai Wahid Hasyim, menuturkan perjumpaan ayahnya dengan Tan Malaka itu pada suatu ketika di buku biografinya maupun di buku lain saat mengenang ibundanya. Kata Gus Dur, salah satu yang masih saya ingat adalah ketika saya menemani beliau bertamu di sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol, Menteng, dan ibu berdiskusi panjang dengan seorang laki-laki. Ketika Tan Malaka, tokoh misterius itu dikabarkan meninggal, ibu berkata kepada saya, "Kamu masih ingat gak orang yang kita temui di Jalan Imam Bonjol? Namanya Husain." Padahal orang itu sebenarnya adalah Tan Malaka. Ternyata Tan Malaka juga menjadi teman bertukar pikiran ibu. Demikian kenang Gus Dur dalam buku Ibuku Inspirasiku, Nyai Sholihah Wahid Hasyim yang diterbitkan oleh Pustaka Tebu Ireng Jombang. Kader Kiai Wahid Hasyim yang lain, Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam memoarnya Berangkat dari Pesantren dan juga Guruku Orang-orang dari Pesantren juga menuturkan keakraban ini. Selepas keluar dari penjara Madiun, salah satu koran bernama Kawan Rakyat yang terbit pada medio Oktober 1948 mengupas bahwa pada saat itu Tan Malaka malah sering menggunakan peci maupun sarung. Demikian pula ketika dia bergerilya menjelang ajalnya tahun 1949, kata Hari Buze, Tan malah sering kesana kemari membawa jimat pemberian para kiai. Menarik bukan? Bagaimana seorang tokoh kiri ternyata masih perlu membawa benda-benda seperti itu. Pada akhirnya kita tahu Tan adalah pribadi yang kompleks, dididik sebagai seorang muslim yang taat oleh keluarganya. Kemudian tumbuh dalam iklim ideologi sosialisme dan komunisme yang kuat. Lantas berdiaspora di berbagai negara dengan menggunakan identitas samaran. Dan di sisi lain, dia berusaha kritis